Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke, sebelumnya terima kasih banget. Gini Mas Sandro, saya barusan lihat YouTube-nya Mas Sandro kan. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk menanyakan masalah yang saya hadapi ini. Boleh. Kemarin-kemarin kan gini, saya kan kerja nggak pernah punya waktu untuk lihat HP gitu. Jadi malam itu selesai jam 10 ya udah langsung tidur gitu kan. Siap. Lah, masalahnya gini, ketika itu saya kerja satu kontrak udah dapat 22 bulan. Saya ditanya sama majikan mau nambah gitu, mana nambah enggak gitu. Terus saya kan jawabnya gini mem, saya pikir dulu ya, saya lamhasin. Setelah saya pikir-pikir Mas Sandro, kayaknya nggak mampulah saya bertahan di tempat majikan itu karena saya jaga nenek sama dua si Uce. Yang si Uce itu yang satu umur 52 tahun nggak nikah kan, yang satu umur 28 posisi sebagai cucunya nenek. Sedang majikan saya yang ngeceng saya itu nggak jadi satu rumah. Terus dia itu nggak pernah tahu masalah yang saya hadapi dalam rumah itu. Terus dalam waktu 22 bulan itu saya bisanya cuma iya oke, karena mikir saya udah saya tetap harus finish kontrak. Mikir saya kan gitu karena saya butuh kerja, butuh biaya untuk anak gitu kan Mas Sandro. Tapi setelah saya didesak untuk nambah kontrak, akhirnya saya memberanikan diri ngomong, mau isi Dathai, saya nggak bisa nambah di sini, saya mau pulang aja ke Indonesia, saya bilang gitu. Terus dia langsung spontan marah gitu kan, kamu nggak nambah kontrak. Dia langsung ngungkit-ngungkit masalah, saya sudah ngeceng kamu mahal banget, kamu nggak nambah kontrak. Akhirnya ya maaf, saya cuma mau ngabisin satu kontrak ini, saya mau pulang karena anak-anak saya nggak ada yang jaga, saya bilang gitu kan. Sudah gitu dia langsung notis ke saya, ya udah kalau kamu nggak mau nambah kontrak, kamu langsung saya notis, tapi kamu yang nulis. Loh, yang notis kamu kok saya yang nulis, kalau saya maunya kerja sampai finish kontrak, saya bilang gitu. Habis itu saya memberitahu agent saya, ya namanya agent bagaimanapun kan tetap ngebela si majikan gitu. Ya udah akhirnya saya ngomong baik-baik kalau memang selama ini saya bertahan, nggak ingin nggak ingin komplain ini itu karena semata-mata saya ingin finish kontrak saja, saya bilang gitu ke agen. Seandainya saya tahu di usia 22 bulan ini saya dinotis, mending dari 10 bulan atau 1 tahun kemarin saya yang notis duluan. Soalnya kerja makan juga beli sendiri, jam tidur juga kurang, terus ngadepin dua suce kan resek banget ya. Terus akhirnya 1 bulan kemudian saya keluar dari situ di saat pas visa kurang 1 bulan, pokoknya pas di usia 23 bulan gitu kayaknya itu kemarin. Akhirnya saya nyari ini kan, nyari majikan di tempat agen lain lewat dikenalkan teman saya Mas Sandro, karena waktu itu saya juga nggak kenal ya namanya Mas Sandro, atau mau nanya ke siapa saya nggak ngerti, cuma pengenku saya dapat majikan gitu. Akhirnya saya menemukan majikan di interview yang pertama, karena saya nggak milih-milih majikan. Ya oke, majikan oke, saya oke, tanda tangan, langsung dalam waktu 1 minggu saya pulang Indonesia. Di Indonesia kayaknya 24 hari deh saya turun visa deh Mas itu. Ternyata balik ke sini. Nah, udah balik ke sini di majikan yang baru, di agen baru saya, kok ini Mas ngomong kalau tak pikir waktu sebelum pulang Indonesia kan nanya ada biaya berapa. Saya
hitungannya yang terputus kontrak itu. Waktu itu diem aja, aku pikir sih nggak ada biaya. Ternyata sekarang aku di gajian yang pertama ini dia nyuruh bayar aku 6.000 gitu loh. Nah terus di kontrak kerja kan saya nggak tahu gaji saya kalau ditulis 5.500. Mikir saya kan gaji standar gitu ya, oke, dengan lembur 2 kali. Ternyata di kontrak saya gaji 5.500. Nah pas gajian itu majikan ngomong, katanya, loh saya nggak tahu kalau gajimu 5.500. Setahu saya mengiyakan ke agensi itu hanya 5.300. Daripada saya rame-rame Mas Sandro, ya udah deh, kalau memang dadai happy nggak apa-apa lah, aku nggak mau ngeribet Mas Sandro sebenarnya orangnya. Cuman yang saya masalahkan, yang dalam pemikiran saya, agensi baru itu nyuruh saya bayar 6.000, alasannya katanya saya putus kontrak bukan finish gitu. Terus itu tidak ada perjanjian di awal. Terus menurut Mas Sandro gimana ya solusinya ini? Kalau saya sih nggak mau ribet sih Mas orangnya. Jadi apakah benar kalau namanya orang putus kontrak itu harus bayar segitu gitu loh? Terima kasih sebelumnya, masalahnya ini aja gitu loh Mas Sandro. Jadi solusinya saya tunggu gitu. Makasih banget sebelumnya. Oh, jadi agennya sampean nggak ngomong. Kalau di tempat saya 5.000, 2.500 kali 2. Tapi kalau di agennya sampean mintanya 6.000, berarti 3.000 kali 2. Sebenarnya enggak. Sebenarnya uang itu bukan buat agent. Karena agent itu harus bayari PT yang untuk proses yang di Indonesia. Jadi setiap anak yang pulang ke Indonesia balik ke Hongkongnya itu mesti melalui PT, walaupun sampai nggak nyentuh PT sama sekali. Bisa dipahami nggak? Nah, karena kan di KJRI itu harus ada cap PT-nya. Di KJRI itu harus ada cap PT dan nggak mungkin. Terus di PT itu agennya nggak bayar, itu kan nggak mungkin. Bisa dipahami nggak? Jadi, paham. Nah itulah aturan Indonesia. Padahal sampean habis break terus pulang 24 hari visa udah turun lah. Itu sering. Cuma nih sampean nggak dikasih tahu dari awal. Ya itu Mas, makanya tahu bentar. Tahu sekarang giliran saya ngomong. Kak, sampean mau ngomong diteruskan apa? Saya yang ngomong sekarang. Saya dengerin. Nah, jadi proses di Indonesia itu seperti itu. Jadi PT itu bisa memproses sampean karena yaitu tadi dia harus membayari PT, karena kan nggak mungkin sampean diproses kalau ke KJRI-nya itu tidak ada cap PT di Indonesia yang terregister oleh KJRI. Begitu ceritanya Mbak E. Ya, kalau gini kan saya paham kan Mas Sandro. Nah, kemarin waktu saya ditanya pas gajian itu kan gini, oh kamu sudah gajian ya? Ya ini kemarin tanggal 2 gajian. Kamu bayar loh ini 6.000. Loh bayar apa? Kan kemarin nggak ada perjanjian bayarnya. Terus saya sih sebenarnya nanya baik-baik, tapi agennya ngomongnya, oh ya kamu harus bayar 6.000. Jadi bukannya kata harus itu bukan Mas Sandro di sini yang saya tanyakan cuman penjelasan, tapi agen tidak mau menjelaskan, hanya menuntut bayar 6.000. Makanya terus saya mau nanya ke siapa, kayak nama siapa. Kalau saya nanya di anak-anak di luar kan cuman disuruh lapor sana lapor sini. Makanya oh ya udah, alhamdulillah saya nemuin YouTube-nya Mas Sandro, saya gitu. Oh berarti sekarang udah. Ya sebenarnya kalau sampean mau lapor juga nggak masalah. Gitu loh. Ya cuman sampean mau ngomong terus apa saya ngomong ganti? Sampean butuh saya ngomong nggak? Atau sampean cuma cerita aja? Iya. Enggak Mas Sandro. Saya kan enggak solusi. Loh, lah iya saya mau ngomong sampean udah munggel. Terus piye? Aku ngomongnya kapan? Aku butuh sampean butuh dengerin saya ngomong nggak?
Iya, maaf. Karena di sini bukan curhat ya. Kalau curhat kan dengerin tok. Kalau di sini diskusi, ya kan? Jadi Iya. sampean ngomong, saya dengerin. Sampean sudah selesai, giliran aku ngomong, sampean yang dengerin. Oh iya. Ya, jadi sampean mau lapor itu boleh karena sebenarnya agent itu tidak punya hak untuk meminta. Makanya kan mereka melakukan perjanjian di awal. Melakukan perjanjian di awal. Kalau perjanjian di awal setuju ya sudah. Kalau sampean sih ngeyel tetap nggak mau keluarin duit 6.000 ya nggak ada masalah. Sampean tinggal ribut aja sama agent karena agent meminta uang ke teman-teman ke CC itu tidak boleh lebih dari 10% dari gaji mereka. Gaji mereka kan standar 4870. Jadi mereka boleh minta itu 480, 487. Harusnya segitu. Iya. Tapi berhubung sampean break kontrak, nah itu sampean pasti pulang Indonesia. Pulang Indonesia harus ada CPT dalam memasukkan visa sampean sebelum ke Dokumen. imigrasi gitu loh. Nah, itu pasti bayari PT. Karena sudah ada majikan, majikan ngasih duit ke agent. Gitu. Jadi kalau majikan sudah ngasih duit ke agent, otomatis agent kan harus nebus sampean. Harus ada COP PT di Indonesianya. Nah, COP PT di Indonesia itulah yang jadi duitnya. Jadi agent-agent di Hong Kong itu setiap anak dari PT Indonesia itu harus mengeluarkan uang bervariasi. Ada yang 9.000, ada yang 5.000, ada yang 4,5, ada yang 1.500, ada yang 2.000, tergantung perjanjian agent sendiri sama PT. Itu beda-beda. Nah, yang pertama ketika mereka, karena si PT ini mau minta biaya-biaya itu semua itu dari agent. Ya. Sedangkan PT sendiri kadang meminta potongan dari anak juga. Jadi PT itu bisa dapat 2. Gitu loh, Mbak. Nah, itu yang hari-hari ini sekali lagi, yang saat-saat ini itu sudah umum di Indonesia. Makanya tidak ada penjelasan dari agensi, tidak ada penjelasan dari KJRI, bahkan PT pun juga tidak ada omongan. Makanya, nah apalagi kalau sekali lagi teman-teman ini masuknya melalui PL, ya kan, atau melalui perantara, lah itu potongannya tambah gede lagi. Karena kan ngasih duit sama PL-nya. Praktek-praktek kayak gini ini udah layak dan udah lazim. Sekarang tergantung sampean, terserah. Kalau sampean mau ngasih, ya sudah. Ya proses sampean. Biaya proses di Indonesia walaupun break kontrak. Tapi kalau sampean nggak mau ngasih ya silahkan bersikukuh. Terus laporkan agennya bahwa minta ke sampean 6.000. Kena itu. Kalau aku enggak, kalau aku tak tawarin dulu sebelum proses. Bayar sekian mau, kalau kamu mau ya tak proses, kalau enggak kamu cari agent lain. Nek aku gitu. Saya selalu ngomong di depan. Terserah sampean sekarang keputusannya. Nah, waktu itu saya nanya, saya bayarnya berapa gitu. Kan awalnya saya nyari itu katanya enggak, ini dia tak tanyain 2 kali itu diem, enggak nanya, cuman nanyain tiket yang beliin siapa. Sistemnya di kantor saya nunggunya bukan di Macau tapi pulang Indonesia. Terus saya dibeliin tiket dari majikan. Lah untuk baliknya ke Hong Kong dibeliin majikan yang baru gitu, udah perjanjian. Nah terus saya bayar agen berapa, bisa pakai bayar enggak, dia diem cuma senyum gitu. Nah aku kan mikirnya enggak pakai bayar, soalnya 2 kali aku nanya Mas Sandro. Ya udah. Nah, sekarang jangan dipanjangin. Sampean mau bayar apa enggak itu terserah sampean, Mbak. Karena anak-anak semuanya kadang-kadang sekali lagi sudah diprosesin enak. Karena salahnya agent karena agent nggak ngomong dari depan. Masalahnya di situ. Kalau saya ngomong di depan.
Itu karena tidak ada yang gratis lewat PT Indonesia sekarang itu nggak ada yang gratis. Jadi Kalau sekarang saya alhamdulillah udah bisa kerja aja, alhamdulillah ya. Ya sekarang Bayar, makanya Mas. Apalagi, dengerin saya ngomong, Mbak. Dengerin saya ngomong. Makanya sekarang keputusan terakhir itu di diri sampean. Oke. Sampean mau bayar silahkan, sampean enggak juga silahkan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya cuman ngasih pandangan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat dari proses ini itu di Indonesia kayak gimana. Itu tak berikan gambaran ke sampean. Kalau aku tetap tak bayar, tapi 2 bulan. Hari ini bulan ini 3.000, bulan depan ya 3.000 udah. Kalau dia nggak mau ya wis. Nggak semuanya langsung bulan ini. Tapi kalau sampean mau bulan ini langsung itu terserah sampean. Tapi sampean nggak bayar pun juga terserah sampean. Intinya ya lah Mas. Sekarang kan paham, udah tahu prosedurnya. Insya Allah saya tetap bayar. Insya Allah, alhamdulillah lah. Walaupun saya dinotis sama majikan, saya masih dapat majikan lagi gitu. Tapi dari penjelasan saya ini ada juga agent yang artinya meminta uangnya itu dari majikan. Makanya biaya ke majikannya itu ada yang lebih besar. Ada yang 18.000, ada yang 16.000. Mungkin dia minta 4.000 atau 5.000-nya. 4.000, 5.000-nya dibayaran sama majikan. Lah, seharusnya di agentnya dia itu bayarnya cuman 9.000 apa 10.000, tapi gara-gara dia nggak mau minta dari sampean terus dimintakan dari majikan. Ada yang begitu. Jadi semuanya ini serba tergantung. Tapi cap yang diberikan di dalam kontrak sebelum sampean bisa turun visa itu pasti melalui PT Indonesia. Lah, melalui PT Indonesia itu kan pasti kepentingannya agent. Gitu loh, agentnya dapat dari majikan. Lah, pembayaran itu dibebankan ke siapa? Dibebankan sampean apa dibebankan majikan? Kan ada juga bayarnya cuma 3.000. Oh ya sudah, berarti sampean cuma kena 3.000. Yang 2.000 apa yang 3.000 berikutnya diinkludkan di majikan. Jadi semuanya itu tergantung PT-nya masing-masing, tergantung agentnya masing-masing. Saya nggak bisa bicara angka ini angka paten, angka pakem. Kalau saya 5.000. Oke. Jadi terima kasih Staf. Terima kasih banget ya Mas Sandro ya. Ya alhamdulillah udah jelas banget. Makasih banget. Assalamualaikum Mas Sandro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekali lagi break kontrak ya, break kontrak. Sekali lagi saya cuman bilang, ada yang tidak bayar, ada yang berbayar, ada yang pakai jaminan, nanti jaminannya dikembalikan, ada, semuanya ada. Dan skema-skema itu setiap agent pasti berbeda-beda, ya kan? Tergantung agentnya yang kalian ikuti, ya. Namanya chop dari PT itu nggak semerta-merta, kecuali agentnya, kecuali sekali lagi agentnya sama PT-nya itu yang punya satu orang. Jadi bisa jadi biayanya diinkludkan di majikan, kemudian setelah itu duitnya dari kalian nggak ditarik atau ditarik separuhnya. Jadi skema-skema itu banyak, dan ini sebenarnya nggak semuanya teman-teman ada yang tahu. Jadi dan ini juga tidak disampaikan, tidak dipublikasikan, tapi ini sudah menjadi rahasia umum. Proses break kontrak atau interminate, jadi harus balik ke Indonesia. Makanya kalau toh pun ya sekali lagi balik, dia nunggunya di Makau, tetap butuh capnya PT. Nah capnya PT ini nggak bisa dipalsu, ya kan? Soalnya nanti di KJRI ngecek cap iki piye, ada enggak, masuk enggak. Jadi KJRI pun punya rekor bahwa satu PT ini memasukkan kontrak berapa.
PT ini dengan agent ini masukkan kontrak berapa. Aku nggak ngerti apa itu menjadi pendapatannya mereka, karena datanya harus ada. Agent ini 1 bulan memberangkatkan misalnya 10 anak dari PT mana, PT A, B, C, D, ya PT-nya juga harus 10. Majikan 10, PT-nya juga harus dari 10. Nah, bisa jadi 10-10-nya itu satu PT. Pokoknya anak itu harus ada bawaan dari PT mana. Dan itu yang terdaftar di KJRI. Nah, itu kebijakan mereka. Saya nggak ngerti itu untuk apa, seperti apa, saya nggak ngerti. Nggak jawab, mungkin nanti tak tanyakan sama Pak Konjen. Kenapa sih harus kayak gini, Pak? Gitu. Kenapa tidak ada kesetaraan dalam membayar dari agensi ke PT? Kenapa itu tidak masuk dari aturan negara? Dan siapa yang membawahi PT di Indonesia? Disnaker Trans. Jadi Dinas Tenaga Kerja. Nah, yang memberikan izin. Nah, kalau agent di Hong Kong, Labor Department untuk otoritas di Hong Kong. Yang kedua, license berikutnya adalah dari KJRI. Kalau agensi punya 2 itu, berarti dia boleh menjalankan bisnisnya. Tapi kalau agensi cuman Labor Department, maka dia juga harus beli COP sama PT yang sudah terlicense di KJRI. Nah, itu dia. Jadi nggak semua agent itu punya COP-nya KJRI, bisa memasukkan dokumennya ke KJRI. Tidak semua. Ada dibatasi kalau nggak salah 200 sampai 250. Dan itu aku nggak ngerti juga, pindah-pindah kadang dibekukan. Nah, itu kebijakan saya nggak ngerti KJRI dengan agensi, karena mereka selalu ada rapat tersendiri dan itu nggak mungkin dipublish, diinfokan ke teman-teman. Ini aja kurang kerjaan YouTuber yang ngasih tahu. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Tetap semangat dan selalu belajar, semakin memahami. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.